Baik, 96,7 Radio Global FM, Lomba Kawan Global. Silakan untuk Anda yang ingin bertanya, kami nantikan Anda di 087865110035 ataupun 081339999670, baik melalui telepon ataupun SMS. Bisa juga melalui Facebook kami Global FM Lombok sampai tuntas nanti pada pukul 10 Vita. Sekali lagi kawan global, topik kita untuk kali ini adalah Universitas Terbuka Membangun Pagar Bangsa. Tadi sudah kita sudah kita tanya juga nih, online ternyata kawan global tanpa tatap muka, apalagi di tengah pandemi seperti sekarang ini memang kita dihimbau untuk di rumah saja gitu ya. Tapi walaupun di rumah saja dengan universitas terbuka itu tidak menghalangi untuk belajar, mengerjakan tugas dan lain sebagainya ya, untuk berinteraksi dengan dosen dan lain sebagainya dengan tutornya, Pak Sudarwo. Nah, Pak Sudarwo ini kan online gitu ya, terus umur juga tidak dibatasi gitu ya. Kalau misalkan nih Pak Sudarwo, kalau misalkan saya nih kebetulan waktu mau ujian saya nggak ada di tempat misalkan, itu kan katanya ujian harus ada di tempat ya, harus mendatangi suatu tempat gitu ya, Pak Sudarwo ya. Kalau misalkan saya nggak ada di tempat nih, saya kebetulan misalkan lagi di Surabaya atau mungkin lagi di Papua dan lain sebagainya, itu gimana tuh? Boleh Mbak, yang jelas bahwa ujian UT itu tidak bisa diundur sesuai dengan jadwal. Jika mahasiswa ada kegiatan di tempat lain, misalnya tadi ke Papua, ke Surabaya, bisa 1 minggu sebelum ujian kami dikasih tahu, dengan WA aja cukup untuk numpang ujian. Nanti kita buatkan surat numpang ujian ada di Papua. Papua mau di mana? Di Surabaya mau di Sidoarjo atau di kota Surabayanya. Kita tinggal pilih yang bersangkutan mau di mana. Nanti kita buatkan tempat numpang ujiannya ke sana. Nanti tinggal ambil kartu ujiannya di Surabaya. Nah, kalau di Sidoarjo di SMA mana tempatnya? Atau di kota Surabaya di kota mana, sekolah mana tempatnya? Itu kita sudah dapat itu. Benar-benar dimudahkan ya, Mbak. Sangat-sangat dimudahkan. Nanti jika mereka tidak bisa ujian itu, kita ada ujian namanya ujian perbaikan melalui online bisa, tapi memang harus bayar lagi karena kan hak ujiannya kemarin yang utama udah lewat. Tapi bayarnya terjangkau, ya, 150.000 per mata kuliah. Nah, kami di sini di NTB sekarang dipermudah lagi untuk ujian online itu. Kami ada di Kota Sumbawa ada, dan Bima ada, sama di Kota Mataram di kantor. Artinya yang tadinya teman-teman di Bima harus ke Mataram, sekarang nggak usah, ongkos yang untuk sana bisa untuk bayar SPP-nya ujian di Bima. Atau di Sumbawa. Ya, udah kita buat dua tempat kita buka lagi untuk tempat ujian online. Oke, jadi yang dari Sumbawa, dari Bima nggak perlu ke Mataram gitu ya. Silakan di sana aja. Wah. Lebih mudah lagi sebenarnya, Mbak. Baik. Nah, kalau misalkan kita lagi bekerja nih, pekerjaan mungkin nggak cuma di sini aja nih, Pak Sudarwo, double misalkan banyak gitu ya. Apalagi kalau misalkan yang kerjanya di kapal pesiar, itu kan nggak menutup kemungkinan. Itu gimana tuh, Pak? Ya. Yang di kapal pesiar itu kalau memang dia berlabuhnya ke luar negeri, itu bisa menjadi mahasiswa layanan luar negeri. Oh, ada lagi, Pak? Ada. Itu kami ada di Korea ada, di Bangkok ada, kemudian di Singapura ada, di Malaysia ada, di 30 negara saya nggak hafal, Mbak. Yang berjelas saya pernah ke Korea aja untuk melihat pelaksanaan ujian di Korea. Dan itu orang Indonesia itu banyak sekali. Ada 450 mahasiswa kita di sana, Mbak. Dari 36.000 tenaga Indonesia yang ada di sana, 450 kuliah di UT. Kalah NTB loh. Yang 5 juta, di UT cuma 2.000 orang. 2.000 orang gitu 5 juta padahal kan. Itu yang di Korea pekerjaannya lebih banyak apa itu, Pak? Di perusahaan, Mbak. Di perusahaan. Pabrik, betul. Padahal kita seperti yang kita tahu kalau lagi nonton gitu kan, itu sibuknya luar biasa. Karena dia disiplin, Mbak. Jadi jam istirahat dia istirahat. Jamnya bekerja. Nah, dia sela-sela bekerja itulah dia istirahat, dia belajar di UT. Wah. Disiplin sekali ya anak-anak kita yang ada di sana. Karena saya melihat benar. Bulan Juni tahun 2019, Mei 19 ya, saya ke Korea.
Berarti bekerjanya lancar, belajarnya juga. Betul. Oke. Yang penting adalah niat dan kemauan, Mbak. Itu yang sangat berat. Baik. Nah, kalau mau daftar ini, Pak, ini kemana nih kita harus daftarnya, Pak? Daftar itu bisa kalau mau langsung ke kantor kami, dijalani dengan itu, Sandubaya bisa. Atau buka sia.ut.ac.id. Silahkan formulir di sana ada, tinggal diisi, kelengkapan berkasnya ada, hanya diminta foto 3x4x6 1 lembar, kemudian ijazah legal yang dilegalisasi, kemudian pengisian berkas bahwa bermaterai 6.000 bahwa itu berkas diisi dengan baik, dengan benar. Itu aja, Mbak. Kecuali yang guru, ada keterangan mengajar, ada SK mengajar. Kalau yang lain hanya 3 itu aja syaratnya. Itu online saja. Ini sudah ada 10 orang yang daftar melalui online. Wah. Nanti kita validasi. Nah, baru hard copy-nya dikirim ke kami untuk membuktikan bahwa itu bener nggak yang diupload. Betul. Nah, itu aja, Mbak. Keasliannya gitu. Asliannya dikirim ke kita untuk divalidasi, nanti dicocokkan. Oh, udah benar, kita validasi. Itu aja, sudah selesai, Mbak. Udah jadi mahasiswa UT. Udah punya NIM. Wah, keren nih ya. Jadi kalau misalkan kalau ditanya lagi udah sarjana belum? Nah, dengan bangga mengatakan sarjana dong. Harus dong. Tapi kok nggak pernah kuliah? Wah, ini itulah. nih. Gitu. Itu yang kadang-kadang mahasiswa kita masih malu menggunakan alma mater kita. Padahal kita harus bangga dengan alma mater kita. Makanya kemarin pada saat orientasi mahasiswa baru kita di sini, kita wajibkan mereka pakai jaket kuning UT, Mbak. Supaya masyarakat tahu bahwa saya tuh kuliah kok di UT. Tapi apa? Ya jelaskan aja bahwa UT adalah belajarnya jarak jauh secara online. Di rumah aja dengan modal HP bisa, modal laptop bisa. Tapi sambil ini kuliahnya ngantar, terpercaya. betul, karena kan negeri juga, Mbak. Sekarang kalau misalnya saya ngantar anak saya atau istri saya belanja, ya biarin aja istri belanja. Kita masih bisa mengerjakan tugas di situ. Daripada kita keliling-keliling belanja ngapain? Ya udah duduk aja di satu pojok, kita kerjakan tugas. Bisa juga itu, Mbak. Jadi banyak kesempatan untuk belajar. Oke, baik. Nah, ada beberapa pertanyaan ya, nih, balik, Mbak. Pak Sudarwo. Kita coba bacakan yang pertama. Selamat pagi, Pak. Saya punya adik tahun ini lulus, Pak. Keluarga saya termasuk ekonomi menengah ke bawah. Ada nggak beasiswa di UT ini, Pak? Dari Andi di Narmada. Mau langsung dijawab atau kita kumpulkan dulu, Pak? Saya jawab langsung, Mbak. Oke, silakan. Baik. Untuk beasiswa, memang kita sedang minta ke kantor pusat. Rencana kita akan diberikan 2 kelas, 50 orang. 1 ada di Lombok Utara rencananya. Yang kedua akan ada di Kota Mataram. Silahkan kalau memang, karena kalau yang beasiswa ini adalah CSR, itu memang bebas biaya kuliah, ada tatap mukanya nanti, kemudian juga SPP gratis dan mendapatkan buku. Yang sepanjang dia punya kartu Indonesia Pintar sekarang boleh. Wah. Ya, silakan. Kuliah gitu ya. Ya, nanti bisa. Tapi kita hanya membuat rencana kita adalah program studi manajemen atau akuntansi yang akan kita buka. 2 itu rencananya. Tergantung izin dari Pondok Cabe, nanti kantor pusat kita akan mendapat prodi yang mana. Dan itu ijazahnya hanya 2 tahun ke belakang, Mbak, yang boleh, Mbak. Jadi kalau lulusan 2018, 19, 20 kan berarti 2 tahun itu boleh. Itu yang boleh ya. Iya. Jadi 2 tahun masa ijazahnya boleh. Kami rencanakan, tetapi dia harus ikut aturan kita. Misalnya tutorial di hari Sabtu dan Minggu, dia harus ikut tutorial. Kemudian kalau ada kegiatan upacara atau kegiatan yang berkaitan dengan nama baik UT, dia harus ikut. Yang penting di sekolah punya prestasi. 10 besar insya Allah kita terima. Wah. Gitu. Nah, jadi tapi bersaing ya, karena cuma 20. Cuma 20 ya untuk NTB ya? 25 ya untuk NTB. Untuk NTB 20-25 untuk NTB ya. Gitu ya. Semoga berhasil ya untuk adiknya Pak Mas Andi ya. Mas di Andi, Narmada. Bisa nanti kontak ke kami, nanti kan ada nomor kontaknya di situ. Oke, nanti kita bacakan ya ke nomor kontaknya kawan global. Mungkin bisa dicatat kawan global di 081 29 007
268. Sekali lagi di 081 29 007 268. Ada pertanyaan lagi Pak? Baik. Ya, silakan kawan global aja, Mbak. Kita bacakan lagi. Ya, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Waalaikumsalam Mbak dan Bapak dari Universitas Terbuka. Kalau tidak salah sekitar 2 bulanan yang lalu saya juga pernah dengar informasi tentang UT ini di Global FM. Cuma waktu itu saya tidak dengar dari awal. Semoga pertanyaan saya bisa dijawab sekarang ya Pak. Pak, misalkan nih, kalau kita mau bimbingan tugas akhir nanti, bagaimana sistemnya? Nah, apakah online juga? Saya bayanginnya kok kayaknya kurang efektif ya Pak, karena tidak bertemu langsung. Terima kasih dari Ihsan di Udayana. Silahkan Pak Sudarwo. Ya, kita kebetulan sementara ini kita belum ada namanya skripsi, kita hanya karil. Jadi pada suatu saat jika mereka sudah 109 SKS, itu mahasiswa boleh mengambil TAP, tugas akhir program, atau di sekitar semester 7 dia mengambil tugas akhir program. Nah, itu adalah ujiannya dari Sabtu selama 2 jam untuk mengerjakan ujian IC. Ditambah tugas dia adalah membuat karya ilmiah sebanyak 8 sampai 10 halaman. Sesuai dengan bidang studi masing-masing. Kalau hukum ya berkaitan dengan hukum, membuat karya ilmiah. Dari bab 1 pendahuluan, bab 2 pustaka, dan bab 3 adalah metodenya apa sih kalau membuat itu. Udah itu aja Mbak. Jadi nggak susah. Dan itu bisa ikut online tutorialnya. Nanti dibimbing melalui online juga bisa. Punya kontribusi 50% terhadap nilai UAS. Terhadap nilai itu juga. Nah, tinggal pilih mereka. Mau ikut bimbingan silakan, enggak ya dia sendiri bisa. Dan bimbingan itu kalau online itu sudah tidak bayar lagi mahasiswa Mbak. Jadi 1,3 itu sudah termasuk buku, termasuk kegiatan online-nya dan proses pembelajarannya. Wah, ini benar-benar terjangkau sekali. Betul, Mbak. Ya betul. Pak. Kalau selama ini mungkin ketika ditanya kuliah nggak terkendala biaya. Kalau di Universitas Terbuka semuanya bisa. Setengah bungkus rokok Mbak. Kalau yang merokok ini. Kalau yang merokok ya. Iya. Ya bikin saya penasaran ini Pak Sudarwo, ini skema layanan pendidikan di Universitas Terbuka itu seperti apa sih Pak Sudarwo? Ya, kita sudah UKT juga Mbak. Jadi 1,3 semester pertama itu pokoknya 1,3 sebenarnya, tapi kan plus pendaftarnya 100.000 lah katakanlah. Itu sampai dengan akhir. Mereka nanti kalau wisuda itu gratis Mbak. Gratis? Gratis wisudanya. Nggak perlu bayar lagi? Nggak. Dapat toga, dapat makan, dapat snack gratis. Yang nggak gratis adalah berangkatnya aja Mbak. Sama nginepnya kalau jauh. Iya Mbak. Berangkatnya harus ongkos sendiri. Ya betul. Tapi pelaksanaan wisuda dikasih makan, dikasih toga, dikasih foto, tidak bayar. Semuanya gratis ya. Betul. Jadi kita UKT. Wah, udah keren. Uang kuliah tunggal. Oke, uang kuliah tunggal ya. Jadi apapun itu yang termasuk di dalamnya semuanya. Ya, UT tidak mengut biaya. Wah, tidak memungut biaya lagi di luar dari 1,3 per semester tadi. Ya, betul. Oke, nah tadi daftarnya sudah dijelaskan kawan global ya, kita bisa kemana aja. Terus, nah persyaratannya tadi mungkin ada yang belum dengar nih Pak, mungkin bisa dijabarkan lagi persyaratannya. Ijazah SLTA yang sudah digalisasi 1 lembar, kemudian foto 4x6 1 lembar, mengisi formulir yang bermetere 6.000, itu adalah pernyataan bahwa data yang diisi sudah benar. Itu ada di sia.ut.ac.id. Silahkan di-download di sana. Daftar online. Berkas nanti hard copy-nya baru dikirim ke kami untuk divalidasi. Udah selesai Mbak. Bayar bisa di Alfamart, bisa di BRI, bisa di BTN, bisa di Mandiri. Wah. Tinggal pilih. Bayarnya juga bisa online. Iya, kalau sekarang kan nggak boleh pergi kemana-mana katanya. Iya, betul. BRI jauh, ke Alfamart depan rumah. Bisa bayar di Alfamart, silahkan. Wah. Nggak ngongkos juga Mbak. Oke. Aduh, benar-benar ini benar sangat-sangat dipermudah ya. Mau bayarnya online silahkan gitu ya terus. Karena orang UT nggak boleh terima uang dari mahasiswa untuk bayar SPP. Semua adalah melalui transaksi melalui bank atau Alfamart. Baik, langsung masuk ke rekeningnya sendiri. Ya, jadi kalau dia udah daftar, terus kita validasi, ada muncul billing. Nah, billing itulah yang untuk bayar. Tinggal tata nomor billingnya, bayar ke Alfamart udah selesai.
Oke. Nanti akan tercatat bahwa dia udah bayar SPP sudah. Baik. Kami kan bisa ngecek bahwa si udah bayar atau belumnya, kita kelihatan Pak. Jadi gampang itu kawan global. Bahkan ada waktu istirahat pula ya kalau nggak ada uang ya Pak Sudarwo ya. Betul. Tadi seperti yang dikatakan di awal. Ada istirahatnya juga lo kawan global kalau misalkan semester depan ngerasa belum bisa bayar. Jadi ya udah saya nabung dulu istirahat dulu. Betul. Gitu ya. Baik, 96,7 Radio Global FM Lombok, kawan global masih kami nantikan Anda di 087865110035 ataupun di Facebook kami Global FM Lombok. Bisa juga melalui 0813399970, baik melalui telepon ataupun SMS. Tetap di Bincang Global kita bersama Universitas Terbuka.